Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anissa Rizalia Putri, Alvina Arianti, Asifah Rahma Aryani, dan saya sendiri Ratu Fernanda, dan Rizka Hirunisa Ahmad. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai perencanaan intervensi pangan pada kasus stunting. Adapun outline yang akan kami bahas yaitu latar belakang, prevalensi stunting, intervensi gizi, dan program pencegahan stunting. Yang pertama, latar belakang, stunting merupakan suatu kondisi kekurangan gizi kronis dan adanya infeksi berulang pada 1000 hari pertama kehidupan atau yang biasa disingkat dengan 1000 HPK, di mana hal ini dapat menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pertumbuhan dan strategi perkembangan pada anak dan balita. Pemerintah juga telah merumuskan strategi nasional atau Stranas percepatan penanggulangan stunting yang disebut sebagai Stranas Stunting. Stranas Stunting ini merupakan dokumen acuan yang digunakan untuk memastikan koordinasi seluruh intervensi secara konvergen bagi seluruh pemangku kepentingan. Intervensi ini mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Intervensi spesifik ini difokuskan pada ibu hamil dan anak usia 0 sampai 2 tahun atau rumah tangga pada 1000 hari pertama kehidupan atau 1000 HPK. Selanjutnya yaitu distribusi geografis prevalensi stunting menurut provinsi. Berdasarkan data Riskesdas 2018 Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 menemukan 30,8% ini masih mengalami stunting. Walaupun prevalensi stunting ini menurun dari tahun 2013, di mana prevalensi stunting berada pada 37,2%. Namun, angka stunting ini masih tetap tinggi, dan masih ada 2 provinsi dengan prevalensi distribusi stunting di atas 40%. Selanjutnya, prevalensi stunting berdasarkan hasil SSGI tahun 2022, di mana pada tahun 2018, angka stunting ini masih berada pada posisi 30,8%, pada tahun 2019 27,7%, kemudian pada 2021 mulai menurun yaitu 24,4%, dan pada tahun 2002 menurun kembali 21,6%. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Alvin Arianti. Baik, selanjutnya ada prevalensi dari stunting atau tinggi badan menurut umur berdasarkan provinsi SSGI tahun 2022. Terlihat pada gambar tersebut bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki prevalensi yang paling tinggi, yaitu sekitar 35,3%. Dan yang paling rendah ada pada Bali, yaitu 8%. Selanjutnya ada penyebab dari stunting sendiri, yaitu ada akar masalah atau basic causes, penyebab tidak langsung atau underlying causes, dan penyebab langsung atau immediate causes. Oke, yang pertama ada akar masalah atau basic causes, itu ada ekonomi dan kemiskinan, lalu ada politik, dan lingkungan yang buruk. Selanjutnya, penyebab tidak langsung, itu ada ketersediaan pangan, ketersediaan air bersih, pelayanan kesehatan, dan juga pola asuh. Dan yang terakhir adalah penyebab secara langsung, yaitu asupan zat gizi, penyakit infeksi berulang pada balita, dan kesehatan ibu ketika hamil.
Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Rizali. Selanjutnya ada intervensi gizi spesifik. Intervensi gizi spesifik ini merupakan kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan. Umumnya, intervensi ini diberikan oleh sektor kesehatan dan terdapat 3 kelompok intervensi gizi spesifik. Yang pertama yaitu intervensi prioritas, di mana intervensi yang diidentifikasi memiliki dampak paling besar pada pencegahan stunting dan ditujukan untuk menjangkau semua sasaran prioritas. Dan kedua, intervensi pendukung. Intervensi pendukung ini ialah intervensi yang berdampak pada masalah gizi dan kesehatan lain terkait stunting dan dapat diprioritaskan setelah intervensi prioritas dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu. Intervensi yang diperlukan sesuai dengan kondisi tertentu, termasuk untuk kondisi darurat bencana. Kemudian ada intervensi gizi spesifik percepat penurunan stunting, yaitu kelompok sasarannya yaitu ibu hamil dengan intervensi yang bisa diberikan yaitu pemberian PMT bagi ibu hamil dari kelompok ekonomi rendah atau kekurangan energi kronis, kemudian dapat pemberian suplemen tablet tambah darah, suplemen kalsium, dan pemeriksaan kehamilan. Untuk intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu yaitu intervensi untuk pencegahan dari malaria dan HIV. Kemudian sasarannya itu ibu menyusui dan anak usia 0 sampai 23 bulan, yaitu dapat pemberian konseling, edukasi pemberian makanan bayi, tata laksana gizi buruk, pemberian PMT, pemulihan bagi anak kurus, dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian untuk intervensi pendukung yaitu suplemen, kemudian imunisasi dan manajemen terpandu balita sakit. Untuk intervensi prioritas sesuai kondisi tertentu yaitu pencegahan kecantikan. Selanjutnya, sasarannya yaitu remaja putri dan wanita usia subur. Intervensi yang dapat diberikan yaitu suplementasi tablet penambah darah. Kemudian anak 24 sampai 59 bulan, intervensi yang dapat diberikan yaitu tata laksana gizi buruk, pemberian PMT, dan pemantauan dan provisi pertumbuhan. Kemudian bisa juga pemberian suplemen dan imunisasi dan pencegahan kecacingan. Intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi sensitif ini mencakup peningkatan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak, dan yang terakhir peningkatan akses pangan bergizi. Intervensi gizi sensitif ini umumnya dilaksanakan di luar Kementerian Kesehatan. Sasaran intervensi gizi sensitif adalah keluarga dan masyarakat dan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. Selanjutnya yaitu intervensi gizi sensitif percepatan penurunan stunting. Jenis intervensinya yaitu yang pertama peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi. Lalu program dan atau kegiatan intervensinya akses air minum yang aman, akses sanitasi yang layak. Yang kedua, peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan. Akses pelayanan keluarga berencana atau KB, akses jaminan kesehatan atau JKN, akses bantuan yang tunai atau untuk keluarga miskin atau PKH. Lalu yang ketiga, peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan ke gizi ibu dan anak. Programnya yaitu penyebar luasan informasi melalui berbagai media. Lalu yang kedua, penyediaan konseling perubahan perilaku antar pribadi. Yang ketiga, penyediaan konseling pengasuhan untuk orang tua. Yang keempat, penyediaan akses PAUD, promosi stimulasi anak usia dini dan pemantauan tumbuh kembang anak. Lalu selanjutnya peningkatan akses pangan bergizi.
Programnya akses bantuan pangan non-tunai atau BPNT untuk keluarga kurang mampu. Lalu yang kedua, akses fortifikasi bahan pangan utama, yaitu garam, tepung terigu, minyak goreng. Lalu yang ketiga, ada akses kegiatan kawasan rumah pangan lestari atau KRPL. Lalu yang keempat, penguatan regulasi mengenai label dan iklan pangan. Untuk pelaksanaannya, yaitu pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan historik, integratif, tematik, dan spatial atau HITS. Upaya penurunan stunting akan lebih efektif apabila gizi spesifik dan sensitif dilakukan secara terintegrasi atau terpadu. Beberapa penelitian, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menunjukkan bahwa keberhasilan pendekatan terintegrasi yang dilakukan pada sasaran prioritas di lokasi fokus untuk mencegah dan menurunkan stunting. Di sini pembahasannya yaitu pemerintah pusat telah menyusun strategi nasional percepatan pencegahan stunting periode 2018 sampai dengan 2024 atau Strana Stunting. Tujuan umumnya yaitu mempercepat pencegahan stunting dalam kerangka kebijakan dan institusi yang ada. Tujuan tersebut akan dicapai melalui 5 tujuan khusus, yaitu yang pertama, memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di semua tingkatan. Lalu yang kedua, meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting. Lalu yang ketiga, mempercepat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program, kegiatan pusat, daerah, dan desa. Lalu yang keempat, meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan. Lalu yang terakhir, meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran. Strategi nasional menggunakan pendekatan 5 pilar pencegahan stunting, yaitu yang pertama komitmen dan visi kepemimpinan, lalu yang kedua kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, lalu yang ketiga konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa, lalu yang keempat gizi dan ketahanan pangan, lalu yang kelima pemantauan dan evaluasi. Selanjutnya ada perencanaan program, yaitu analisis situasi. Analisis situasi program penurunan stunting adalah proses untuk mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting dalam wilayah kabupaten atau kota, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan saat ini. Tujuan analisis situasi ini adalah untuk membantu kabupaten atau kota untuk menentukan program atau kegiatan dan upaya perbaikan manajemen layanan. Tahapan dalam melaksanakan analisis situasi yaitu yang pertama merancang tujuan pelaksanaan analisis situasi. Lalu yang kedua, review hasil analisis sebelumnya yang relevan. Yang ketiga, pelaksanaan analisis situasi. Pertemuan awal analisis situasi, lalu yang kedua analisis sebaran prevalensi stunting, analisis ketersediaan program dan layanan, pemetaan program dan pendanaan. Lalu selanjutnya analisis kesenjangan cakupan layanan, lalu yang terakhir rekomendasi lokasi fokus dan realokasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizka Koinirisa. Selanjutnya, penyusunan rencana kegiatan. Penyusunan rencana kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan dari analisis situasi ke dalam program dan kegiatannya berupa pemberian edukasi dan pemberian makanan tambahan. Kegiatan ini memerlukan anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan atau 1 tahun mendatang.
Tahapan penyusunan rencana kegiatan meliputi yang pertama, penyusunan rekomendasi hasil analisis. Yang kedua, diskusi rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi dengan DPRD dan dukungan anggaran yang diperlukan. Yang ketiga, ekspose rancangan rencana kegiatan dalam penyuluhan dan pemberian makanan tambahan atau PMT ke kabupaten atau kota. Yang keempat, finalisasi rancangan rencana kegiatan. Yang kelima, integrasi rencana kegiatan ke dalam dokumen rencana dan anggaran tahunan daerah. Kemudian, kader pembangun manusia. Kader yang berfungsi untuk membantu desa dalam memfasilitasi pelaksanaan integrasi intervensi penurunan stunting di tingkat desa disebut dengan kader pembangunan manusia atau KPM. Kader ini bertugas menjalankan peran tersebut dapat berasal dari wilayah masyarakat itu sendiri seperti kader posyandu, guru PAUD, dan kader lainnya yang terdapat di desa. Tugas kader pembangun manusia ini yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan bayi dan balita sebagai deteksi dini stunting. Yang kedua, mengidentifikasi sasaran rumah tangga 1000 HPK melalui peta sosial desa dan pengkajian kondisi desa atau PKD. Yang ketiga, memfasilitasi desa untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa dalam RKPDes dan APBDes untuk intervensi stunting. Yang keempat, mendukung desa dan masyarakat untuk memantau dan memastikan integrasi intervensi 5 paket layanan pada rumah tangga 1000 HPK. Yang terakhir, menerima dan melaporkan hasil pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita. Kesimpulannya, dalam upaya penanggulangan stunting, pemerintah merumuskan strategi nasional atau Stranas yang digunakan untuk memastikan koordinasi intervensi secara mempusat baik melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif dalam mempercepat penurunan stunting. Intervensi yang dapat dilakukan berupa pemberian makanan tambahan, suplemen tablet tambah darah, edukasi gizi, meningkatkan air bersih dan sarana sanitasi, akses dan kualitas pelayanan gizi, serta akses pangan bergizi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.